Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Aroma balas dendam akan mewarnai pertandingan Liga Champions antara Manchester United versus Istanbul Başakşehir. Rabu 25 November 2020, pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan pertama kedua klub beberapa waktu yang lalu, Istanbul Başakşehir membuat kejutan dengan menundukkan Manchester United 2-1. Padahal ketika itu Setan Merah meraih hasil gemilang di dua game week pertama dengan membekap PSG dan RB Leipzig. Beruntung, kekalahan itu tidak membuat Bruno Fernandes DKK tergusur dari pucuk klasemen grup H. Meski demikian, demi mengamankan posisi mereka dan memperlebar peluang lolos ke babak 16 besar, Setan Merah wajib balas dendam dengan mengalahkan tim tamu yang notabene tim terlemah di grup. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer punya modal bagus. Akhir pekan lalu mereka mengalahkan West Brom 1-0, yang menjadi kemenangan kandang pertama mereka di Liga Inggris musim ini. Di sisi lain, Istanbul Başakşehir justru kalah 2-3 saat bertandang ke markas Beşiktaş di Liga Turki. Setelah menunggu lama, Manchester United akhirnya bisa meraih kemenangan perdananya di kandang musim ini. Tapi sang gelandang Bruno Fernandes melihat timnya harus membenahi beberapa hal sebelum laga berikutnya dimulai. Bruno Fernandes sudah tahu apa yang seharusnya dibenahi oleh Manchester United dari laga kontra West Bromwich Albion. Pria berkebangsaan Portugal itu menyoroti beberapa hal, salah satunya adalah penyelesaian akhir. Pada akhirnya, berapapun skor akhir yang didapatkan, kemenangan tetap dinilai sebagai 3 poin. Bagi Bruno Fernandes ini penting, apalagi Manchester United kerap gagal meraih kemenangan di markasnya sendiri. Legenda Chelsea Frank Lampard mengaku ia merasa khawatir kepada Anthony Martial setelah melihat performanya yang menurun belakangan ini bersama Manchester United. Performa buruk Anthony Martial tak cuma terjadi di Premier League, ia juga melewatkan peluang saat membela timnas Prancis, khususnya saat melawan Portugal. Padahal ia mendapatkan beberapa peluang untuk bisa mencatatkan namanya di papan skor. Hal inilah yang akhirnya membuat Frank Lampard mengkhawatirkan Martial yang memintanya untuk meningkatkan performanya. Frank Lampard tak cuma merasa khawatir pada Anthony Martial, ia juga sepertinya merasakan hal yang sama kepada Manchester United. Maka dari itu, ia juga mendesak MU untuk membenahi performanya. Manchester United tengah mempertimbangkan untuk membawa lagi Christian Eriksen ke Liga Inggris. MU bisa memboyongnya pada bursa transfer Januari. Chief Executive Officer Inter Milan BP Marotta mengungkapkan bahwa Eriksen akan bebas meninggalkan raksasa Italia itu selama jendela transfer Januari. Pemain internasional Denmark itu memang kesulitan untuk tampil mengesankan bersama Inter sejak tiba dari Tottenham pada Januari. Dia hanya mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 33 pertandingan di semua kompetisi. MU diduga sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya pada Januari nanti dan membawanya lagi ke Liga Inggris. Marotta telah mengungkapkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu akan tersedia untuk transfer pada awal 2021. Kembali berkiprah di Liga Inggris menjadi opsi terbaik Eriksen. Manajer Inter Antonio Conte sebenarnya pernah mengatakan bahwa Eriksen memiliki banyak peluang untuk membuktikan dirinya di klub sejak tiba di bursa transfer musim dingin. The Black and Blues diperkirakan menghargai mantan pemain muda Ajax ini kisaran 18 juta pound sterling. Beberapa waktu lalu, Eriksen sudah terang-terangan mengutarakan kegusarannya tak menjadi pemain inti Inter Milan. Eriksen mengindikasikan siap pindah klub.
Todo Picajas melaporkan MU kemungkinan menjadi klub selanjutnya Eriksen pada Januari 2021. MU berminat menampung Eriksen. Legenda Manchester United Brian Robson terkesan dengan penampilan Alex Telles saat melawan West Brom. Ia percaya pemain Brazil itu akan menjadi lebih baik dengan lebih banyak bermain. Robson mengaku sangat terkesan dengan penampilan Telles dalam debutnya di Premier League. Ia sang pemain akan meningkat seiring dengan banyaknya kesempatan bermain yang didapatnya. Saya pikir dia bermain dengan sangat baik, kata Robson kepada MU TV. Dia terlihat atletis, dia terlihat hebat dalam menguasai bola. Dia tidak banyak bermain dan jadi saya hanya bisa melihatnya akan semakin bagus. Tapi saya pikir dia bermain dengan sangat baik. Dia memiliki sedikit pemahaman yang bagus dengan Marcus Rashford di awal pertandingan. Kenekatan yang dilakukan oleh Manchester United nyaris membuat Barcelona kehilangan salah satu wonderkid terbaiknya. Manchester United dikabarkan bertindak nekat dan siap menggelontorkan 150 juta euro atau 2,5 triliun demi bisa mendapatkan wonderkid Barcelona yang saat ini sedang naik daun, yaitu Ansu Fati. Laporan dari Sport menyebutkan jika Man United telah sepakat dengan bandrol yang diminta Barcelona dan selangkah lagi nyaris memboyong Ansu Fati ke Liga Inggris. Namun Barcelona yang sadar akan kenekatan Man United tersebut lantas menghentikan proses negosiasi dan urung menjual Ansu Fati. Kejadian ini terjadi pada bursa transfer musim panas kemarin. Saat itu Man United kabarnya memang sedang mencari sosok winger bertalenta untuk menjadi pengganti Jadon Sancho yang urung datang ke Old Trafford. Ansu Fati sendiri merupakan salah satu wonderkid terbaik Barcelona saat ini. Tak hanya mencuri perhatian pencinta La Liga Spanyol, dirinya juga sukses mencuri perhatian penikmat sepak bola Eropa lewat penampilan ciamiknya bersama timnas Spanyol. Saat ini Fati diketahui sedang dalam proses penyembuhan cedera parah yang ia alami beberapa waktu yang lalu. Sebelum cedera, winger berusia 18 tahun tersebut tercatat berhasil mencetak 5 gol dan 4 assist dalam 10 penampilan di semua kompetisi. Manchester City dilaporkan mengejar striker Inter Milan Romelu Lukaku pada bursa transfer musim panas ini. Namun klub asal Italia itu mematok harga yang cukup tinggi. The Citizen dikabarkan tengah mencari penyerang baru. Mereka tengah mencari pengganti Sergio Aguero. Aguero merupakan bomber utama City selama bertahun-tahun. Ia sekarang berstatus sebagai pencetak gol terbanyak klub. Namun Aguero bisa meninggalkan klub pada musim panas tahun depan, sebab kontrak pemain 32 tahun itu akan habis pada akhir musim. Menurut The Telegraph, tim asuhan Pep Guardiola itu mengidentifikasikan Lukaku sebagai pengganti Aguero. Namun Inter mematok harga hampir 94 juta pound sterling untuk sang pemain. Menurut laporan itu, Manchester City sudah menyiapkan alternatif apabila kesulitan mendatangkan Lukaku. Darwin Núñez dari Benfica kini diyakini muncul sebagai incaran The Citizen. Manchester United tampaknya harus mulai bergerak jika ingin mendatangkan Harry Kane. Karena kabarnya Josep Guardiola sudah meminta manajemen Manchester City untuk merayunya pindah dari Tottenham Hotspur. Harry Kane musim ini kembali tampil apik bagi Tottenham. Salah satunya saat membantu timnya mengalahkan Manchester City dengan skor 2-0 di pentas Premier League. Josep Guardiola kemudian disebut makin kagum pada penampilan pemain 27 tahun tersebut. Menurut laporan The Independent, Guardiola sebenarnya sudah naksir Kane sejak lama. Guardiola pun akhirnya disebut meminta manajemen Manchester City untuk memboyongnya ke Etihad Stadium. Permintaan itu ia sampaikan ketika menggelar negosiasi terkait kontrak barunya. Saat ini Kane memang masih memiliki kontrak berdurasi 3,5 tahun di Tottenham. Akan tetapi City bisa berpeluang memboyongnya jika Spurs terus gagal meraih gelar juara. Laporan itu juga menyebut bahwa Tottenham tak akan mau melepas Kane kecuali dibayar minimal 100 juta euro. Sebelumnya ex-bos Tottenham Harry Redknapp akan bicara terkait gosip transfer Harry Kane pada musim panas nanti. Redknapp mengakui bahwa Kane sangat mungkin bergabung dengan Manchester United. Manchester United sendiri sudah sering dikaitkan dengan Harry Kane sebelumnya.
sebab mereka tak punya pemain nomor 9 yang benar-benar bisa diandalkan. Sementara itu, Manchester City tampaknya mengincar Kane sebagai suksesor Sergio Aguero yang kini mulai menuai dengan kerap cedera. Penyerang Manchester United Anthony Martial dituding bersikap arogan. Kritikan itu datang dari pandit sepak bola Inggris yang juga mantan pemain Chelsea, Craig Burnley, setelah MU mengalahkan West Bromwich Albion 1-0 di Old Trafford. Anthony Martial belum mencetak gol di liga musim ini, meskipun sempat absen 3 laga karena hukuman larangan bermain setelah mendapatkan kartu merah saat menghadapi Tottenham Hotspur. Pemain asal Prancis itu punya peluang mencetak gol pada babak pertama kontra West Brom setelah mendapat umpan matang dari Juan Mata. Sayang, tembakannya masih bisa ditepis penjaga gawang tim tamu Sam Johnstone. Setelah lagi-lagi tak menyumbang gol, Martial mendapat kritikan pedas, terutama menyangkut etos kerjanya. Bahkan Burnley menyebut Martial arogan. Burnley mengakui Martial pemain yang cukup bertalenta, tapi meragukan kualitasnya cukup bagus untuk klub sebesar Manchester United. Menurutnya, apa yang dilakukannya belum cukup bagus untuk MU. Mantan pemain Chelsea dan timnas Prancis, Franck Leboeuf, juga mengaku mengkhawatirkan performa Martial. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sudah rindu dengan kehadiran penyerang muda miliknya, Mason Greenwood, dalam skuad tim Setan Merah. Mason Greenwood tidak bermain untuk Manchester United sejak tampil sebagai pemain pengganti kala timnya takluk 1-2 dari Istanbul Başakşehir di fase grup Liga Champions. Mason Greenwood juga tidak dipanggil oleh Gareth Southgate untuk memperkuat timnas Inggris pada jeda internasional. Nama Greenwood bahkan tidak diikutkan dalam 2 laga terakhir Manchester United kala melawan Everton dan West Bromwich Albion dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Pihak Man United beralasan Greenwood tengah dalam kondisi cedera dan sedang berada tahap pemulihan. Laporan dari sejumlah media Inggris menyebut penyerang berusia 19 tahun itu sedang dihukum oleh MU lantaran sikap indisipliner baik dari dalam maupun luar lapangan. Terlepas dari benar tidaknya kabar tersebut, Ole Gunnar Solskjaer mengaku sudah merindukan Mason Greenwood. Ole Gunnar Solskjaer berharap Greenwood bisa cepat kembali guna membantu tim Setan Merah tampil konsisten di Liga Inggris musim ini. Greenwood diharapkan bisa kembali kala MU menghadapi Istanbul Başakşehir pada matchday keempat Liga Champions. Penyerang jebolan Akademi Man United itu tampil kurang greget pada awal musim ini. Greenwood tercatat baru melesakkan 2 gol dari 8 penampilannya di semua kompetisi. Padahal musim lalu Greenwood sukses mengumpulkan 19 gol dari 51 penampilan di berbagai ajang.